Halo, halo, halo. Pernahkah kalian mendengar atau mengalami suatu penyakit? Dan ketika kalian mengalami penyakit yang kedua kalinya, proses penyembuhannya lebih cepat dibanding sebelumnya. Misalkan, kalian pernah terinfeksi COVID-19 dan mengalami proses penyembuhan yang sangat lama. Akan tetapi, ketika kalian terinfeksi COVID-19 yang kedua kalinya, maka proses penyembuhannya akan jauh lebih cepat. Nah, itu adalah salah satu proses dari sistem imun kita, guys. Jadi, kali ini kami dari kelompok Natural Immune System akan menjelaskan lebih lanjut nih, apa sih itu di Natural Immune System yang akan dijelaskan oleh Aulia Farah Utami, Martin Immanuel Panjaitan, Aurelia Vina Violeta, Agnes Indah Pramudia, Vini Atika, Khairul Arifin, Nuri Zikia Putri, dan Akhirianti. Tanpa berlama-lama, ayo kita simak penjelasannya guys. Check it out. What the meaning of natural system immune? Sistem kekebalan adalah jaringan kompleks organ, sel, protein yang melindungi tubuh dari infeksi sekaligus melindungi tubuh sendiri. Natural system immune atau non-spesifik adalah sistem pertahanan yang digunakan sejak lahir untuk melindungi tubuh dari semua antigen. Kekebalan bawaan melibatkan penghalang yang mencegah bahan berbahaya memasuki tubuh yang membentuk garis pertahanan pertama dalam respon imun. Fungsi sistem imun pada tubuh manusia diantaranya ialah yang pertama, melawan parasit penyebab penyakit, patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan zat berbahaya seperti racun dan toksin. Yang kedua, mengeluarkan parasit dari dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, mengenali dan menetralkan zat berbahaya yang berada di luar tubuh seperti lingkungan. Dan yang terakhir yaitu adalah sistem imun juga melawan atau mengatasi perubahan dari dalam tubuh yang berbahaya seperti sel tumor ataupun kanker. Sistem imunitas non-spesifik terdiri dari pertahanan eksternal dan pertahanan internal. Pertahanan non-spesifik eksternal adalah pertahanan tubuh yang paling luar dan tugasnya melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Pertahanan non-spesifik eksternal terdiri dari barier fisik dan barier kimia. Barier fisik contohnya rambut, kulit, mukosa, dan silia, dan barier kimia contohnya saliva, lisozim, dan cairan asam lambung. Pertahanan non-spesifik internal adalah pertahanan tubuh yang akan bekerja jika ada antigen yang dapat menembus pertahanan non-spesifik eksternal. Pertahanan non-spesifik internal melibatkan aktivitas sel darah putih seperti neutrofil dan makrofag untuk fagositosis atau memakan antigen dan patogen berbahaya, eosinofil untuk menghancurkan patogen multiseluler seperti cacing, dan sel NK atau natural killer yang berfungsi untuk membunuh sel yang terinfeksi, dan sel mast yang terlibat dalam inflamasi atau peradangan. I'm Vina Atika. Here I will explain about contoh penyakit imunitas non-spesifik. Yang pertama itu ada namanya rematik. Nah, atau bisa kita sebut rheumatoid arthritis. Rematik adalah penyakit autoimunitas di mana menyerang sel-sel atau merusak sel-sel pada sinovium, yakni lapisan pada sendi di mana adanya sel B yang autoreaktif terhadap sel antigen pada sel sinovium. Nah, kemudian ada pun tahapan-tahapan rematik. Yang pertama itu tahapan awal, di mana sel B autoreaktif memproduksi sedikit antibodi atau sel yang rusak sedikit. Kemudian gejala nyeri mulai kita rasakan pada umur 30 tahun. Lalu rematik tipe RA dimulai atau ditandai dengan sendi yang kaku, bengkak pada pagi hari. Kemudian kita akan merasakan kelelahan, demam ringan, dan hingga kita akan merasakan kesemutan. Jadi, untuk penderita rematik tahap lanjut, terjadi beberapa gejala. Yang pertama adalah deformasi atau pergeseran sendi. Yang kedua adalah nyeri dada, bintik merah pada kulit atau kuku, hingga sulit untuk menggerakkan kaki dan tangan. Dan yang ketiga adalah gangguan pada mata pada penderita stadium lanjut. Dan yang keempat adalah terjadinya fraktur. Ini umumnya terjadi pada wanita karena
peradangan pada penderita rematik akan menyebabkan osteoporosis. Pengobatan penyakit rematik. Obat-obatan yang dapat diberikan kepada pengidap penyakit rematik antara lain yang pertama, obat anti radang golongan non-steroid. Yang kedua, obat anti radang golongan steroid. Dan yang ketiga, vitamin dan suplemen lainnya. Selain obat-obatan, perawatan mungkin diresepkan untuk penyakit rematik seperti latihan khusus, terapi fisik, terapi panas dan dingin, belat dan alat bantu lainnya, serta operasi. Beberapa penyebab yang dapat mengganggu dari sistem imun yang pertama adalah infeksi. Infeksi oleh patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit dapat memicu respons imun dan menyebabkan penyakit. Yang kedua adalah gangguan autoimun. Gangguan autoimun ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengenali jaringan tubuh sendiri sebagai benda asing dan menyerangnya. Yang ketiga ada kelainan genetik. Yang keempat itu ada stres dan gaya hidup tidak sehat. Stres kronis, kurang tidur, pola makan yang tidak sehat, kekurangan nutrisi, dan kurangnya aktivitas fisik dapat melemahkan sistem imun. Ini dapat meningkatkan resiko terkena infeksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem imun. Yang kelima ada radiasi dan kemoterapi. Paparan radiasi tinggi atau menjalani kemoterapi dapat merusak sel-sel imun dan melemahkan sistem imun. Ini dapat meningkatkan resiko infeksi dan kondisi terkait imunodefisiensi. Dan yang keenam terakhir adalah obat-obatan dan penggunaan zat tertentu. Beberapa obat seperti kortikosteroid dapat menekan sistem imun dan meningkatkan risiko infeksi. Penggunaan zat-zat tertentu seperti alkohol dan narkotika juga dapat memengaruhi fungsi sistem imun.